baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati SPD Aud, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Kemala Bayangkari Kabupaten Kepulauan Selayar. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala TK Kemala Bayangkari, yaitu Haja Nur Asia SPD. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Haji. Pagi juga ada di sana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan wawancara. Kebetulan hari ini Bu, saya ada tugas CGP Angkatan 10, yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan mengajukan 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Haji terkait pengalaman yang pernah dialami selama ini. Baiklah Ibu, pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Biasanya kalau bujukan moral bisa langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Adapun untuk dilema etika, biasanya saya mengajak teman-teman guru untuk berdiskusi sebelum memutuskan atau mengambil keputusan. Terus Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengidentifikasi nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini adalah murid. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan baik, dan saya juga memikirkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian mengkonfirmasikan, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika adalah berkolaborasi dengan sesama rekan guru di sekolah atau yayasan dan orang tua murid. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak. Mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun memang keputusan apapun pasti saja akan ada pro dan kontra, atau bahkan tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan kepada orang seperti itu. Saya juga harus sabar dan berjiwa besar, mencoba memanggil dan berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahaminya dengan baik, karena kasus dilema etika merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenarannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam
sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan suatu keputusan. Tergantung kasusnya ringan, sedang, atau berat. Untuk kasus ringan, langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus sedang, saya punya target waktu penyelesaian dalam waktu 1-2 hari. Untuk kasus berat, butuh waktu, butuh data, fakta yang lengkap, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Maka saya punya target waktu 3-5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Namun saya pasti akan mengambil keputusan dengan berkolaborasi dan melibatkan semua rekan guru di sekolah, ketua yayasan, dan orang tua murid. Adakah kira-kira atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada orang-orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu semua rekan guru, ketua yayasan, orang tua murid, dan tentunya juga saya selalu berkolaborasi dengan atasan saya seperti pengawas atau pihak yang terkait lainnya. Berarti selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu wajib selalu mengadakan rapat ya Bu? Iya. Ya, untuk mengambil suatu keputusan. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya dapat mengambil keputusan harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi, harus memiliki empati yang tinggi, selalu berpikir jernih, sabar, dan penuh tanggung jawab, karena hal ini menyangkut orang lain. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya Ibu, karena hari ini saya banyak waktu singkat. Kebetulan saya ada tugas di UP untuk mengajari guru kepala terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai matematika. Di sini saya ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Kepala terkait pengalaman yang pernah dialami selama ini. Baiklah Bu, pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Namun jika kasus atau masalah tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum dan tata tertib, sudah pasti itu adalah dudukan moral dengan kondisi benar lawan salah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika saya harus menyelesaikan sebuah masalah, saya akan melihat dari berbagai sudut pandang dari kemudian saya akan mempertimbangkan dari berbagai opsi atau pilihan yang ada untuk mengetahui keputusan yang terbaik dan paling tepat. Dan tentu saja keputusan tersebut harusnya menguntungkan semua pihak tanpa ada yang dirugikan sedikit pun. Jadi selama ini kepala mengambil keputusan secara rapat ya. Selanjutnya
biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil tentunya harus dipikirkan secara matang. Yang pertama saya akan mengidentifikasikan dulu apa masalahnya. Masalahnya lalu saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dan menanyakan kepada orang-orang terdekat dari yang terlibat atau orang-orang terdekat atau guru-guru yang terlibat di dalam itu. Dalam kasus saya mendiskusikan dengan rekan-rekan di guru ada sekitar sekolah untuk membuat beberapa opsi pilihan keputusan yang dapat diambil berdasarkan hasil diskusi kami. Saya akan melihat lagi dari sudut pandang pemimpin dan warga masyarakat yang terakhir membuat keputusan sebagai solusi yang paling tepat. Berarti selama keputusan selalu melihat beberapa opsi dengan mengambil keputusan yang terbaik. Hal-hal saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada Yang paling efektif adalah menganalisis kasus tersebut dari beberapa sudut pandang dengan menyampaikan pada rumah atau apa yang ada di masyarakat sekitar. kita harus selalu menganalisis Sehingga itu kita akan mengedepankan kepada orang yang diharapkan akan memberi manfaat jangka panjang. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kita Tantangan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan pada kasus pidana itu adalah ketika solusi yang ditemukan sama-sama benar dan keduanya saling bertentangan secara norma yang berlaku, sehingga keputusan terakhir adalah saya akan mengambil keputusan yang menguntungkan banyak pihak. Sebisa mungkin tidak ada yang dirugikan. kalau mengambil keputusan harus memperhatikan semua pihak, mengutamakan semua pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah kepala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus film etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jika kita lihat dari masalah tersebut berdasarkan yang hasil analisis tergantung kasusnya ringan atau tidak melibatkan banyak pihak. Tentu saja pada saat itu akan membuat keputusan yang lebih tepat. Namun jika masalah itu butuh analisis lebih dalam, maka saya akan menerapkan kembali langkah-langkah yang saya bisa saya lakukan seperti pada jawaban saya untuk yang yaitu saya identifikasikan lagi apa masalahnya. Saya akan mendiskusikan dengan warga sekolah dari saya keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus penyelesaian visa? Saya selalu berusaha melibatkan warga sekolah atau pihak lain terkait dengan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Merahku di pundak. Selamat pagi semua.